Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun, terus bertumbuh, terus diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan inilah yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas begitu besar kasih setia Tuhan, begitu besar rahmat dan anugerah Tuhan, begitu luar biasa segala kebaikan Tuhan atas hidup kami, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan, bahkan pemeliharaan Tuhan dan juga pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan. Dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 14 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan siapa yang meninggikan diri. Yang meninggikan diri berarti ada sikap hati yang sombong, yang merasa diri lebih dari yang lain. Hati-hati, justru orang-orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Nah, sesungguhnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita senantiasa merendahkan diri. Nah, sikap merendahkan diri sampai sejauh mana? Serendah apa? Ya, kalau orang berdiri itu kan masih bisa dijatuhkan ya. Orang duduk masih bisa dijatuhkan. Orang jongkok masih bisa dijatuhkan. Nah, sikap merendahkan diri seperti apa? Ya, saya masih ingat dulu itu ada yang menyebutnya jurus ndelosor. Artinya apa? Merendahkan diri rendah-rendahnya sampai seluruh permukaan tubuhnya rata dengan tanah. Nah, wis ndelosor gitu kan tidak mungkin dibruke lagi, ya. Tidak mungkin dijatuhkan lagi karena sudah memang itu ya posisi paling rendah. Nah, seharusnya kita memiliki sikap yang demikian. Karena justru ketika kita merendahkan diri sampai kepada tingkatan yang paling rendah, Tuhan akan meninggikan kita. Ya, jadi yang meninggikan diri direndahkan, tetapi yang merendahkan diri justru akan ditinggikan Tuhan. Ya, jadi ini menjadi hal yang penting. Kenapa harus demikian? Karena kita ini adalah anak-anak Allah. Sebetulnya seharusnya posisi kita ini tidak rendah ya. Posisi kita di atas, kita anak-anak Allah gitu loh ya. Nah, kita ditebus Tuhan. Coba lihat dulu firman Tuhan supaya kita lebih jelas. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Saya bacakan ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi hidup kita memang dulunya itu ya hidup dalam dosa ya. Cara hidup kita itu mau warisi ya cara nenek moyang kita. Artinya ya kita orang-orang berdosa ya gaya hidupnya hidup orang berdosa. Tetapi kita sudah ditebus dari kuasa dosa itu. Ya, dengan apa? Bukan dengan emas perak, bukan dengan harta, tetapi dengan darah yang mahal, darah Tuhan Yesus Kristus. Artinya hidup kita yang dulu tidak diperhitungkan, yang dulu tidak bernilai, nggak ada nilainya, sekarang dihargai Tuhan dengan mahal, yaitu dengan darah.
Artinya hidup kita disamakan nilainya dengan darah Kristus Yesus. Itu artinya apa? Hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Luar biasa kan? Nah, tetapi makanya kalau ada orang yang merendahkan kita, kalau ada orang yang menzolimi kita, ada orang yang bersikap tidak adil terhadap kita, bahkan mungkin membuat kita menderita, membuat kita mengalami kesulitan, kesusahan, ya. Jemaat dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Kalau engkau menderita semua itu karena nama Tuhan, maka percayalah bahwa Tuhan sendiri yang akan mengangkat hidupmu. Ya, jadi sikap hati dan juga sikap merendahkan diri ini biarlah menjadi gaya hidup kita orang percaya. Ya, kita percaya bahwa Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Rendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Dia yang akan meninggikan kita. Ya, jadi sekali lagi harusnya kita ini sebagai anak-anak Allah, ya, kita ini istimewa dong. Allah ini Tuhan yang punya langit dan bumi, dan kita ini sudah ditebus, dan untuk menebus kita itu dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Artinya hidup kita supaya terlepas dari dosa melalui kematian Yesus Kristus. Artinya berharga. Tetapi ketika ada orang yang memperlakukan kita dengan tidak adil, ya, dengan tidak baik gitu ya, direndahkan, ya, tetaplah miliki kerendahan hati, jangan membalas semuanya. Ya, jadi miliki terus kerendahan hati, jangan sombong. Apa sih yang kita banggakan? Ya, enggak ada yang kita banggakan. Ya, karena kita semua adalah orang-orang yang dulu tidak berguna, tetapi Tuhanlah yang membuat hidup kita berharga. Ya, karena Tuhan sendiri yang menebus kita. Nah, sikap hati yang dikehendaki Tuhan dari kita. Sikap kita haruslah jadi orang-orang yang senantiasa mau merendahkan diri. Nggak perlu sombong. Kalau semua orang merendahkan diri, nggak ada peperangan. Nggak ada yang namanya berantem. Orang berantem sekali lagi karena apa? Seringkali terjadi karena merasa dirinya lebih dari lawannya. Kan gitu. Ya. Kamu mandang aku apa gitu ya, sombong gitu ya. Kesombongan itu, sikap tinggi hati itu justru yang membuat orang direndahkan. Tapi ketika kita merendahkan diri, ketika diperlakukan tidak ada sekalipun, keadilan Tuhan akan ditegakkan. Kita akan ditinggikan Tuhan pada waktunya. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa pelajaran firman-Mu hari ini tidak mudah buat kami. Tetapi kami percaya inilah kebenaran. Ketika kami merendahkan diri sampai level yang paling rendah, justru kami akan ditinggikan pada waktunya. Kami percaya Tuhan, Engkau menghargai hidup kami dengan darah yang mahal. Hidup kami berharga bukan dari kata orang. Nilai hidup kami bukan dari omongan orang, tetapi dari firman-Mu yang menganggap kami berharga. Bahkan dengan kuasa darah-Mu, Engkau telah menebus kami. Terima kasih Tuhan. Ajari kami senantiasa seperti Engkau yang merendahkan diri sampai mati di atas kayu salib. Demikianlah biarlah sikap rendah hati ini juga ada atas hidup kami. Terima kasih, kami menyerahkan hari ini hidup kami dalam bimbingan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.